Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Otomasi, kembali lagi sama aku Elhida Fauzia Dianuha dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2022 dengan NIM 025. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang AI bertemu dengan PLC Schneider. Nah, di sini kita pertama mengkonfigurasi terlebih dahulu di EcoStruxure yang Machine Expert Basic. Nah, pertama kita ubah dulu nih di Properties dan Application Protection. Di sini kalian bisa klik ke Inactive dan Inactive ya, dua-duanya inactive. Setelah itu pilih tipe PLC yang digunakan. Di sini kita menggunakan PLC TM221CE16R. Setelah itu kita setting alamat IP di PLC 192.168.1.50. Nah, tempat untuk mengubahnya ada di bagian Ethernet nih ya, di sini. Selanjutnya kita menyeting alamat IP di PC kita juga. Nah, di sini kalian bisa lewat View Network Connection, terus klik Ethernet dan klik ini ya, Properties-nya. Selanjutnya kita setting alamat IP-nya juga di PC sama 192.168.1.2. Di sini klik yang Internet Protocol version 4, terus kita ubah nih si IP address-nya. Selanjutnya kita setting alamat IP dari PLC ke PC. Saya itu 192.168.1.2. Nah, ini kita ubahnya di yang bagian configuration, terus ke ETH1, terus ke Modbus TCP. Nah, nanti IP address-nya dimasukin sini dan jangan lupa diklik add. Selanjutnya kita membuat programnya. Pertama kita baca I0 sampai I3, lalu sambungkan ke M100 sampai M103. Di sini program laddernya. Selanjutnya kita membuat untuk baca M200 sampai M203, lalu sambungkan ke Q0 sampai Q03. Nah, di sini ya. Terus jangan lupa untuk function block write-nya M100 sampai 103. Di sini kita pilih tipe yang write var dan jangan lupa configuration-nya untuk diubah segini. Terus selanjutnya function block read M200 sampai 203-nya kita pilih yang read var dan ini configuration-nya diubah seperti ini. Terus jika sudah kita upload program ke PLC via USB. Nah, di sini kita ke commissioning, kita login, terus kalau misalkan udah download dan start controller. Nah, terus ini untuk program laddernya yang ada di EcoStruxure. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di EcoStruxure-nya, ini pertama konfigurasinya ada di Properties, terus di Application Protection, kita klik untuk yang read dan write-nya ini sama-sama inactive ya. Terus kemudian kita ke Configuration, terus di sini kita pilih tipe PLC-nya, di sini udah ya TM221CE16R. Kemudian kita setting alamatnya, di sini alamatnya juga udah diubah ya, udah diubah ke 192.168.150. Terus setting alamat di PC-nya juga udah. Selanjutnya ini setting alamat IP dari PLC-nya ke PC ya, nih di Modbus TCP sini. Terus nanti tinggal dimasukin aja IP address-nya di sini ya. Selanjutnya jangan lupa buat diklik add. Terus di sini kita bikin programmingnya. Nah, di sini programmingnya kita udah buat. Ya, di sini dari row 0 ya sampai row 9 ya, ini untuk I0 sampai I3 nyambung ke M100 dan M103, terus M200 sampai M203 ini nyambung ke Q0 sampai Q03 atau Q04. Terus ini untuk varian yang untuk write ya, write var. Terus kita bisa langsung. Nah, di sini configuration-nya bisa diubah aja sesuai dengan perintah tadi. Contohnya di sini ID-nya 100, timeout-nya 100, di sini objeknya pilih yang 2 ya, yang write multiple bit Modbus 0x0f. Terus first up-nya 2, quantity-nya 4 dan index datanya 100. Selanjutnya ini untuk yang read var ya, untuk yang function block read M200 sampai 203. Di sini kita pakainya yang ID-nya 1, timeout-nya 100 dan di sini objek type pilih yang 1 read multiple bits Modbus 0x02. Terus first objeknya 0, quantity 4 dan index datanya 200. Nanti kalau misalkan udah kita ke bagian commissioning ini. Nah, nanti di sini diklik ya, ini dicentang si Ethernet device-nya. Terus klik login dan juga download langsung start controller. Ini karena tidak disambungkan oleh PLC maka tidak bisa dipencet. Nah, task selanjutnya yaitu kita disuruh untuk membuat program Python untuk koneksi Modbus TCP. Nah, di sini kita diperbolehkan menggunakan AI seperti ChatGPT, Cloud atau Blackbox dan semacamnya. Dengan ini ya, tasknya di sini kita disuruh untuk buatkan program Python yang connect ke PLC via Modbus TCP dengan alamat PLC-nya 192.168.150 dan alamat PC-nya 192.168.1.2. Terus dengan baca 4 data M100 sampai M103, buatkan seperti LED
Lalu kirim 4 data M200 sampai 203, buatkan seperti switch. Buatkan GUI dengan Qt dan tampilkan log data di konsol. Nanti akan seperti ini. Nah, ini adalah codingan untuk task yang pertama yang untuk Modbus, di mana yang ini berfungsi sebagai import library. Ini PyQt5 untuk GUI-nya, terus PY Modbus-nya ini untuk komunikasi Modbus TCP, dan SCS-nya ini untuk menjalankan looping dari GUI. Selanjutnya ini ada konstanta dan juga alamat. Yang pertama ada IP dan port dari PLC-nya. Selanjutnya pembacaan alamat, yaitu M100 sampai 103 itu untuk pembacaan, dan yang penulisannya untuk di M200 sampai M203 dalam Modbus, dan 6 bitsnya ini untuk menyatakan jumlah bit yang ditampilkan. Selanjutnya di sini ada untuk codingan LED bulat untuk M100 sampai 103. Nah, ini berfungsi untuk membuat widget LED bulat, yang dimana paint event ini untuk menggambar LED merah menyala atau putih mati, dan ada labelnya juga M100, M101 yang juga ditampilkan di atas LED. Terus habis itu ada tombol klik untuk M200 sampai 203 ya di sini. Ini untuk membuat tombol toggle untuk mengontrol PLC-nya, yang dimana warna merah itu on, abu-abu itu off. Terus toggle callback ini dipanggil setiap kali tombol ditekan untuk mengirim data ke PLC. Selanjutnya ada Modbus handler. Nah, di sini berfungsi untuk menghandle komunikasi Modbus TCP ke PLC, yang dimana init ini berfungsi untuk membuka koneksi ke PLC dan menampilkan log apakah berhasil atau gagal. Nah, read inputnya itu untuk membaca coil dari alamat 100, M100 sampai 103, lalu mengembalikan daftar true false. Selanjutnya ini ada write single ini untuk menulis status ke M200 ditambah dengan indeksnya. Contohnya M200, M201. Nah, terus yang terakhir ini close, ini untuk menutup koneksi ke PLC. Terus selanjutnya ini untuk main GUI-nya. Ini untuk GUI utamanya ya, nih dari baris 118 sampai 125. Yang dimana pertama ada inisialisasinya juga untuk membuat layout vertikal, membuat Modbus client handler, terus membuat 4 LED, alamat M100 sampai M103, terus membuat 4 tombol toggle box, alamatnya M200 sampai M203, lalu ada timer refresh status LED tiap 1 detik, dan menyambungkan ke semua layout. Selanjutnya ada dev update status, ini untuk memanggil read input tadi dari PLC, lalu menyalakan atau mematikan LED berdasarkan dengan data. Selanjutnya ada dev toggle switch, ini berfungsi untuk dipanggil saat tombol ditekan, menulis status on atau off ke PLC melalui write single. Selanjutnya dev close event, ini untuk menutup koneksi saat GUI ditutup. Selanjutnya ini ada main entry-nya, ini untuk membuat aplikasi Qt-nya, terus menampilkan window dan menjalankan looping dari GUI. Kemudian selanjutnya kita disuruh untuk membuat program Python untuk mendeteksi jari tangan. Di sini tasknya itu adalah membuat program Python untuk deteksi jari tangan, dan kita diperbolehkan untuk menggunakan AI seperti ChatGPT, Blackbox, dan yang lainnya. Oke, yang ini codingan untuk deteksi jari ya, untuk PLC Schneider-nya. Yang pertama di sini ada untuk import library. CV2 ini untuk menangani untuk kamera, menampilkan gambar, dan juga menggambar teks ataupun gambar di layar. Selanjutnya ada media pipe-nya. Di sini ada library, ini yang digunakan untuk mendeteksi wajah, tangan, ataupun pose. Selanjutnya ada inisialisasi media pipe dan alat gambarnya. Di sini MP-Hands ini untuk modul mendeteksi tangan dari media pipe, dan yang ini alat untuk menggambar titik-titik dan koneksi tangan di gambar. Selanjutnya ini berfungsi untuk menghitung jari yang terangkat. Di sini tips IDS ini adalah ID landmark ujung jari, jempol 4, telunjuk 8, dan seterusnya. Lalu untuk jempol pengecekan berdasarkan posisi sumbu X karena gerakan jempol ke samping. Untuk jari lainnya pengecekannya berdasarkan sumbu Y. Jika titik ujung jari ini lebih tinggi dari titik 2 sendi di bawahnya, maka jarinya dianggap terangkat atau 1. Kemudian fungsinya juga mengembalikan jumlah jari yang terangkat. Selanjutnya ini adalah inisialisasi untuk kameranya. Ini untuk membuka kamera default 0 ya, untuk menangkap gambar secara real time. Selanjutnya ini berguna untuk inisialisasi media pipe hands, yang dimana maximum hands 1 ini berfungsi untuk hanya mendeteksi satu tangan. Kemudian min detection confidence ini untuk ambang batas deteksi tangan awal. Lalu min tracking confidence 0,5-nya ini adalah ambang batas pelacakan tangan saat bergerak. Kemudian ada ini while cap is opened, ini untuk looping utama untuk membaca kamera, yaitu membaca frame dari kamera. Jika gagal nanti tampil pesan gagal membaca frame dari kamera, dan lanjut ke frame berikutnya. Kemudian ini ada untuk
proses dan deteksi tangannya. Yang dimana CV2 flip ini adalah untuk membalik gambar horizontal. Ya, terus selanjutnya ada image RGB, berfungsi untuk media pipe, memerlukan format RGB, sedangkan OpenCV ini adalah formatnya BGR. Lanjut, ini ada hand process, ini untuk mendeteksi posisi tangan dan landmarknya. Kemudian ini berfungsi untuk gambar landmark dan hitung jari, yang dimana jika terdeteksi tangan, maka dia akan memanggil count fingers untuk menghitung jumlah jari yang terangkat. Lalu draw landmarks-nya akan menggambar titik-titik tangan dan garis antar sendi. Selanjutnya ini adalah menampilkan jumlah jari di layar, yang dimana menuliskan jumlah jari yang terangkat di layar, yaitu ada di pojok kiri atas. Selanjutnya ini berfungsi untuk menampilkan gambar hasil deteksi di AM show. Selanjutnya wait key ini untuk menunggu tombol ditekan, dan kalau misalkan kita klik ISC atau kode 27 ya, ini maka dia akan keluar dari fungsi loopingnya. Lalu yang ini adalah untuk menutup kamera, dan yang paling terakhir ini adalah untuk menutup semua jendela dari OpenCV tersebut. Lanjut, ini adalah task terakhir yang dimana kita disuruh untuk membuat program Python untuk menggabungkan deteksi jari tangan dan juga koneksi Modbus TCP-nya. Di sini kita disuruh untuk meng-copy paste program tes Modbus TCP-nya, lalu copy paste program deteksi jarinya, lalu kita disuruh untuk menggabungkan kedua program di atas. Ketika jari telunjuk diangkat maka M200 on, ketika jari tengah diangkat M201 on, ketika jari manis yang diangkat itu M202-nya on, dan ketika clicking yang diangkat M203-nya yang on, dan ketika mengepal ataupun turun dia akan off. Ketika tidak terdeteksi jari, toggle tetap bisa di on off kan, dan tampilkan webcam di GUI dan bawahnya GUI sebelumnya. Nah, ini adalah codingan gabungannya ya. Di sini untuk library-nya ya, dan juga yang lainnya. Di sini ada SYS, CV2, PYQT5, ada PY Modbus juga, dan juga media pipe. Ini konstantanya yaitu ada alamat PLC, ada alamat portnya, ada alamat untuk menulis, dan juga ada 6 bitnya ya. Terus di sini ada media pipe-nya. Selanjutnya ini untuk PLC GUI-nya. Di sini juga ada kita membuat labelnya yaitu kelompok 2, terus dengan warnanya hitam. Terus ini untuk LED bulatnya untuk M100 sampai M103 ya. Di sini selanjutnya ini untuk tombol klik M200 sampai M203-nya. Kemudian ini untuk Modbus dari kliennya. Lalu selanjutnya ini adalah untuk webcamnya mendeteksi jari ya. Di sini ada fingersnya ya, telunjuk, tengah, manis, dan juga kelingking. Di sini ada gambar garis putih manual, yang ini titik putih manual. Lalu dan ini untuk mendeteksi jarinya. Lalu di sini juga menampilkan gambar ke GUI, frame sudah dalam BGR, lalu dikonversi ke RGB. Selanjutnya ini untuk main GUI-nya. Di sini ada untuk webcamnya, untuk switch toggle-nya, dan untuk menjalankan kamera. Kemudian ini untuk mainnya. Dan ketika di play semuanya akan seperti ini. Nah, ini ketika sudah diimplementasikan atau sudah di run ya. Di sini lampunya bergerak, terus di GUI-nya juga bergerak, dan webcamnya berjalan dengan baik. Nah, gimana Sobat Otomasi penjelasan dari aku? Semoga bisa bermanfaat dan dimengerti ya buat kalian. Dan semoga kalian bisa ngikutin tutorial dari yang udah aku buat. Dan see you, bye-bye!